Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video gue kali ini gue bakal ngebahas mengenai investasi reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya, gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya, bagi teman-teman yang tertarik. Lalu bunyikan loncengnya agar gak kelewatan video-video terbaru di channel ini. Share dan komen untuk video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan akan memberikan sinyal positif buat teman-teman agar berani berinvestasi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke, gua bakal ngebahas sedikit mengenai reksadana itu apa ya. Reksadana ini adalah jenis investasi di mana kita menitipkan uang kita atau aset kita untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, menurut gua, dengan adanya reksadana ini, bisa nih buat teman-teman yang masih takut untuk berinvestasi, misalnya bisa mencoba untuk berinvestasi reksadana. Karena menurut gua investasi reksadana ini cocok banget sih buat investor-investor pemula, karena reksadana ini memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Gak terlalu tinggi risikonya seperti kita berinvestasi di saham. Dan cocok juga bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk memantau market seperti kita harus standby 24 jam di depan monitor seperti kita lagi monitoring saham kan. Nah itu menurut gue sih ini cocok banget sih buat teman-teman yang memang gak ada waktu buat mantauin itu semua. Mantauin 24 jam memang di depan-depan monitor 24 jam gitu. Nah di dalam reksadana ini gue gambarinnya siklusnya ini dalam beberapa tahap ya. Semoga biar teman-teman mudah pahami reksadana gimana sih cara kerjanya. Oke, kita masuk ke dalam slide-nya. Yaitu gua gambarnya seperti ini. Yang pertama itu adalah tahap di mana manajer investasi akan menghimpun dana para investor, di mana manajer investasi itu mengelola dana yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga menghimpun dana milik teman-teman bersama dengan investor lainnya. Lalu kita lari ke tahap kedua, di mana dana tersebut itu dipecah oleh manajer investasi ini ke berbagai instrumen investasi. Contohnya itu seperti dana ini akan dialokasikan seperti ke deposito, obligasi, atau saham, atau jenis reksadana lainnya. Lalu, yang ketiga, itu laporan portofolio teman-teman akan diupdate secara berkala oleh manajer investasi. Nah, teman-teman ini pantau perkembangan investasi teman-teman ini melalui aplikasi yang teman-teman pakai. Nah itu bisa kita lihat berapa sih udah return reksadana yang kita investasikan ini, berapa returnnya udah segala macam. Nah itu kita harus monitoring juga. Lalu yang keempat itu tahap terakhirnya itu adalah dimana dana investasi teman-teman ini bisa dicairkan kapan saja. Jadi reksadana teman-teman ini bisa dijual kapanpun teman-teman melalui aplikasi reksadana yang teman-teman pakai. Dana itu akan dicairkan ke bank teman-teman selama 2-7 hari kerja bursa. Oke, tadi adalah gambaran secara sederhana cara kerja reksadana. Gue gambarnya seperti itu. Semoga teman-teman paham ya gimana sih cara kerja reksadana ini. Oke, selanjutnya gue akan ngebahas jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana. Nah, di dalam reksadana itu terdapat 4 jenis reksadana beserta ada perbedaan-perbedaannya. Nah, ini gambarannya ya, gambaran berikut. Dimana terdapat 4 jenis reksadana, yaitu pertama ada pasar uang, kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana campuran, yang keempat adalah reksadana saham. Nah, dimana perbedaan-perbedaannya itu mulai dari tingkat perbedaan pertama itu adalah risikonya. Kalau pasar uang memiliki risiko yang lebih rendah. Nah, lalu yang reksadana pendapatan tetap itu risikonya moderat atau sedang-sedang aja, nggak rendah, nggak tinggi, sedang aja. Lalu reksadana campuran ini tingkat risikonya itu moderat sampai ke cukup tinggi, jadi antara sedang sampai ke cukup tinggi. Nah lalu yang keempat ini ada reksadana saham, itu risikonya sangat tinggi dari semua reksadana.
Lalu yang kedua, ada dari perbedaannya itu imbal hasilnya. Pasar uang itu memiliki imbal hasil yang lebih rendah. Yang kedua, pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini imbal hasilnya itu menengah, sedang aja gitu. Lalu ketiga itu reksadana campuran. Nah, ini imbal hasilnya itu menengah sampai ke cukup tinggi. Jadi dari menengah sampai ke cukup tinggi. Lalu reksadana saham, itu imbal hasilnya tinggi, sangat tinggi dari reksadana lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah perbedaannya dari segi pergerakannya. Nah, kalau pasar uang ini relatif lebih stabil. Kalau pendapat tetap itu sedikit fluktuatif, tapi nggak terlalu fluktuatif seperti saham sih. Agak sedikit aja, sedikit fluktuatif. Nah, lalu campuran itu dari sedikit fluktuatif sampai ke fluktuatif. Jadi mulai dari sedikit sampai ke fluktuatif. Jadi dia agak campuran gitu sih. Kadang sedikit fluktuatif, kadang fluktuatif ya. Lalu yang keempat itu yang saham. Reksadana saham itu pergerakannya itu fluktuatif sekali, paling fluktuatif dari semua reksadana. Lalu yang keempat itu ada target. Nah, yang pertama itu dari pasar uang itu target yang biasanya itu dipakai itu saya di bawah 1 tahun lah kita berinvestasi di reksadana pasar uang, itu patokannya sih. Lalu yang kedua itu ada pendapatan tetap. Nah, itu targetnya itu sekitar 1-3 tahun investasi teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada reksadana campuran. Itu biasa di atas 5 tahun. 5 tahun target untuk kita bisa menjual lah, misalnya kita berinvestasi dia harus di atas 5 tahun. Lalu yang ke saham ini, yang keempatnya ada saham itu targetnya itu 3-5 tahun. Nah, lalu ada perbedaan yang terakhir itu melalui alokasi dananya. Nah, yang pertama itu pasar uang. Jadi alokasi dana itu alokasi yang reksadana pasar uang ini lebih ke deposito berjangka, ada SBI, ada sertifikat deposito, ada SPBU itu surat berharga pasar uang. Nah, lalu di reksadana pendapat tetap itu dialokasikan ke obligasi sama SPBU, SPPU, surat berharga pasar uang. Lalu ada campuran. Campuran ini dialokasikan ke saham, obligasi sama SBPU. Lalu yang keempat itu ada saham. Reksadana saham itu biasanya dialokasikan ke saham yang menggunakan indeks sebagai acuan. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai reksadana. Oke, selanjutnya gua bakal kasih tutorial buat teman-teman gimana cara mulai dari membuka akun reksadana hingga pembelian reksadananya itu sendiri. Oke, kita masuk ke aplikasinya ya. Gua sendiri itu berinvestasi reksadana ini memakai aplikasi Bibit. Kenapa sih gue pakai aplikasi Bibit ini? Nah, salah satu keunggulan dari Bibit ini menurut gue sih aplikasinya itu simple, enak digunakan untuk investor-investor pemula, gampang dipakai juga, gak terlalu rumit lah fitur-fitur yang ada di Bibit. Selain itu, Bibit ini juga aman, dana yang kita letakkan di situ aman karena Bibit ini telah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dana-dana yang teman-teman investasikan menggunakan aplikasi Bibit ini udah bisa dikatakan aman karena udah diawasi oleh OJK. Kecuali belum diawasi oleh OJK, nah itu kita harus waspada sama investasi-investasi seperti itu yang tidak diawasi oleh OJK. Nah, karena Bibit ini udah diawasi oleh OJK, makanya gua pakai aplikasi ini untuk menjadikan suatu aplikasi untuk tempat investasi gua di reksadana. Oke, kita masuk ke dalam tutorialnya ya. Oke, selanjutnya gua bakalan masuk ke dalam tutorial. Gua bakal kasih tutorial buat teman-teman gimana cara mulai buka akun reksadananya itu hingga melakukan pembelian reksadana di aplikasi Bibit. Nah, gua kebetulan nih, gua sendiri pakainya aplikasi Bibit. Jadi makanya gua tutorialnya memakai aplikasi Bibit. Jadi gua Bibit ini merupakan aplikasi yang gue pakai untuk investasi gue di reksadana. Nah, terus kenapa gue milih Bibit ini? Karena menurut gue itu Bibit ini merupakan investasi reksadana yang menurut gue itu tampilannya itu mudah untuk dipelajari, gak terlalu ribet juga, tampilannya juga enak dilihat juga, jadi gak bikin kita pusing. Nah, selain itu juga Bibit ini juga udah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga dana-dana yang teman-teman udah investasikan menggunakan aplikasi Bibit ini
bisa aman karena udah diawasi oleh OJK. Tapi gua nggak nyaranin teman-teman harus pakai Bibit ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kita bisa berinvestasi reksadana. Contohnya itu masih ada Bareksa, bisa juga menggunakan bank-bank kayak Bank BCA itu kan juga bisa tuh kita berinvestasi reksadana. Cuma nama aplikasi gue lupa sih namanya apa. Terus bisa menggunakan Digibank juga, HSBC Bank dan segalanya. Nah itu banyak banget sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi reksadana. Nah itu tergantung dari teman-teman semua ya, nyamannya pakai aplikasi apa. Gua gak maksa kalian untuk pakai aplikasi Bibit ini. Nah, ini karena kebetulan gue sendiri pakai aplikasi Bibit. Jadi makanya gue tutorialnya menggunakan aplikasi Bibit ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, gue bakal masuk ke tutorialnya ya. Tutorial membuat akunnya dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam tutorialnya dulu. Oke, kita masuk ke tutorialnya ya. Nah, nanti tutorialnya gue bakal ada share screen di sebelah muka gue ini. Ada share screen dari Bibitnya ya. Diikutin ya teman-teman, biar akun Bibitnya itu bisa cepat jadi. Jadi kalian bisa untuk langsung berinvestasi ya. Nah, lalu langkah pertama itu ada seperti ini tampilan pertama itu kalau kita buka aplikasi Bibitnya. Nah, kalau teman-teman belum ada aplikasinya, teman-teman bisa langsung download di Play Store kalau bagi pengguna Android. Dan kalau pengguna Apple, teman-teman bisa menggunakan App Store untuk mendownload aplikasi Bibit ini. Nah, langkah pertama itu kita buka aplikasi Bibit, kita muncul tampilan seperti ini ya. Lalu kita klik di bagian register, ada registernya kita klik. Nah, langkah pertama register, lalu kedua itu muncul tampilan seperti ini, masukkan nomor HP kalian. Nah, ini teman-teman masukin nomor HP teman-teman yang aktif ya. Yang aktif, jangan yang nggak aktif ya teman-teman. Oke. Sampai teman-teman itu memperoleh kode verifikasi dari nomor HP teman-teman yang teman-teman daftarin. Lalu teman-teman masuk itu kode verifikasinya. Lalu klik lanjutkan ya. Setelah itu lanjutkan. Lalu teman-teman itu muncul tampilan seperti ini nih. Ketahui profil risiko kamu. Nah, teman-teman disuruh untuk harus mengetahui dulu profil risiko teman-teman itu seperti apa. Nah, jadi Bibit ini akan memberikan 6 kuesioner singkat untuk teman-teman jawab. Nah, itu teman-teman jawab itu harus sesuai dengan diri sendiri ya, diri teman-teman, supaya teman-teman itu tahu profil risikonya teman-teman itu di level apa. Oke. Ini lalu setelah itu ini ada tampilan ini, lanjutkan registrasi. Lalu udah lanjutkan registrasi, muncul lagi ini isi data dirinya. Nah, ini isi data diri teman-teman, mulai dari alamat email, pendidikan terakhir, pendapatan per tahun, terus sumber penghasilannya itu dari mana. Nah, lalu setelah itu teman-teman masuk ke dalam sesi foto KTP. Nah, teman-teman harus menggunakan KTP asli teman-teman ya. Muka di KTP sama muka aslinya harus sama. Kalau enggak biasanya langsung ditolak dari Bibitnya. Nah, lalu foto KTP teman-teman. Lalu setelah itu pastikan fotonya itu sesuai dengan identitas teman-teman. Lalu fotonya itu gak silau terkena cahaya lampu begitu. Nah, itu gak gitu. Terus harus terbaca dan gak boleh terpotong ya. Terus gak boleh ada objek lain selain KTP teman-teman. Jadi harus memang benar-benar KTP-nya harus difoto full. Lalu selanjutnya itu ada tahap dimana teman-teman itu foto selfie dengan KTP teman-teman. Jadi harus barengan sama foto selfie sama foto KTP-nya. Setelah itu muncul untuk cek keakuratan data KTP teman-teman. Jadi setelah teman-teman foto muka sama KTP teman-teman itu muncul nih, langsung cek keakuratan data KTP teman-teman. Nah, itu teman-teman langsung harus lihat nick-nya itu sesuai gak dengan nick di KTP teman-teman. Kadang biasanya itu biasa kan langsung kita foto langsung kayak kebaca langsung di aplikasi Bibit kan. Cuma itu belum 100% langsung akurat. Jadi mesti harus dicek dulu nicknya sama apa enggak, sesuai enggak sih sama nick di teman-teman.
Terus nama lengkapnya juga sama tanggal lahirnya ya. Jangan lupa dicek yang benar, jangan sampai salah. Oke, setelah itu ini muncul tampilan isi data rekening bank. Nah, ini teman-teman harus menggunakan bank yang apa? Bank yang teman-teman pakai. Benar-benar pakai sih biasanya lebih enak sih pakai BCA sih, biar lebih gampang masukinnya. Nah, itu teman-teman bisa masukin nomor rekeningnya aktif ya, jangan nggak aktif nanti dananya nggak bisa dicairin lagi, masuk kemana nanti. Oke, selanjutnya itu, oh ya teman-teman juga bisa pakai Bank Jago nih, Bank Jago. Jadi kalau pakai Bank Jago itu ada fasilitasnya itu, jadi dia bisa auto debit. Jadi tiap tanggal berapa itu nanti teman-teman masukin saldo, dia tiap tanggal 15 misalnya, tiap tanggal 15 langsung kepotong sendiri dari saldo Bank Jagonya. Nah itu bisa, itu fasilitas sendiri sih dari Bank Jago itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada tanda tangan digital. Jadi setelah proses tadi masuki apa bank, nah itu teman-teman diminta tanda tangan. Jadi tanda tangannya ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan apa namanya, harus sesuai dengan tanda tangan di KTP teman-teman. Gak boleh beda. Biasa kalau beda, gue pernah sih beda waktu itu, cuma langsung ditolak sama bibitnya. Jadi harus memang benar-benar ya kurang lebih harus sama lah sama di apa tanda tangan di KTP teman-teman. Lalu setelah tanda tangan itu lalu diminta untuk apa namanya buat PIN untuk masuk ke aplikasi bibitnya. Jadi kalau misal teman-teman misalnya udah ada nih akunnya, terus misal logout, terus masuk lagi pakai nomor HP, nanti dia pas masuk itu tinggal masuki kode PIN-nya aja. Nah, jadi ini mempermudah teman-teman sih sebenarnya, mempermudah terus membuat akun kita jadi aman juga, nggak langsung jebol. Jadi harus lewati PIN kita dulu kan. Nah, lalu setelah itu nah ini kan ada tampilannya nih kayak gini nih. 4 menit lagi registrasi selesai, partner Gojek dan Bibit gratis biaya bulanan. Nah itu biasa pakai Bank Jago, ini fasilitas dari Bank Jago sendiri, itu dia lagi ada promosi dari Bank Jagonya. Oke, setelah itu baru ada itu, jika belum memiliki punya rekening bank. Lalu setelah itu baru udah pendaftaran berhasil, seperti ini gambarannya. Lalu setelah pendaftarannya berhasil, teman-teman bisa langsung apa namanya masuk ke tahap verifikasi email. Nah nanti setelah itu akunnya ada pendaftaran berhasil, itu biasanya dia minta emailnya teman-teman. Jadi harus masuk ke dalam emailnya dulu, apa namanya masuk ke dalam login email teman-teman supaya langsung diverifikasi akun bibitnya teman-teman. Terus lalu setelah itu datanya itu akan diverifikasi sama tim bibit itu dan tim KSEI. Proses registrasinya itu biasa 1x24 jam, gak lama sih, biasanya akunnya udah jadi kalau misalnya data-datanya udah lengkap, seperti nicknya udah sama, KTP, muka, sama di foto di KTP juga udah sama, tanda tangan udah sama, semua udah sama, itu sebentar doang sih udah jadi akunnya. Oke, setelah itu akunnya udah jadi, itu tunggu 1x24 jam baru akunnya bisa jadi ya. Oke, itu mungkin tutorial dari pembuatan akunnya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan pembelian pembelian reksadananya menggunakan aplikasi Bibit ya. Tadi kan udah tuh selesai tutorial mulai dari bikin akunnya sampai selesai pembuatan akunnya. Selanjutnya itu kan posisi ini akunnya udah selesai nih. Nah kalau akunnya teman-teman udah selesai itu kita tinggal masuk ke dalam aplikasi Bibitnya. Nah ini ada tampilan kayak gini nih, tampilan masukin PIN. Nah masukin PIN itu, nah fungsi PIN yang tadi teman-teman bikin itu nanti pas login langsung muncul PIN, langsung masukin aja tuh PIN yang teman-teman udah bikin. Nah ini posisi tampilan akun Bibit teman-teman kalau teman-teman udah daftar dan udah diverifikasi sama Bibitnya. Nah ini banyak nih fitur-fiturnya, ada nabung rutin,
Kalau nabung rutin ini teman-teman bisa set nabung rutin itu tiap tanggal berapa tuh. Misalnya kan aku kan ada dua tabungan nih, dana tabungan sama dana pensiun. Nah, itu misalnya aku pilih dana tabungan. Nah, ini mau pilih reksadananya apa? Ada reksadana pasar uang juga, obligasi, saham, syariah lainnya, semuanya ada nih. Nah, ini tinggal pilihnya misalnya pasar uang nih. Nah, ini kan reksadana pasar uang ini ada banyak sih yang kerja sama Bibit. Nah, ini banyak. Nah, misalnya gua pilihnya Batavia Dana Kas Maksima nih. Nah, lanjutkan ya, misal lanjutkan. Nah, teman-teman, investasi ini nih minimal itu tuh dengan modal 100.000 aja teman-teman udah bisa beli reksadana ini. Jadi nggak perlu harus modal gede, orang-orang bilang harus modal gede kan itu nggak perlu sih. Nah, jadi dengan modal misalnya teman-teman nabung rutin 100.000 aja udah bisa kok nabung buat beli reksadana ini. Nah, tadi yang gue bilang tadi kan ada Bank Jago tuh, auto debit. Nah, ini fungsinya nih. Misalnya teman-teman ada Bank Jago, nah itu fitur Bank Jago ini bisa teman-teman pakai. Jadi biar rutin teman-teman nabungnya tiap bulan itu berapa. Jadi otomatis pas tiap bulanan pas gajian misalnya langsung kepotong, pas teman-teman langsung transfer ke Bank Jago, nanti Bank Jago langsung auto debit pas tiap tanggal yang teman-teman udah set up gitu. Oke, itu fitur nabung rutinnya ya. Lalu gua mau beli nih. Nah, ini kan ada tuh pasar uang, obligasi, saham. Nah, misalnya gua pilih obligasi. Gua biasa sih kalau reksadana nih mainnya pendapatan tetap sih daripada pasar uang. Soalnya kan gua milihnya itu lebih ke jangka panjang sih, sekitar 3 sampai 5 tahun. Makanya gue pilihnya reksadana pendapat tetap. Nah, gua misalnya pilihnya itu Manulife ya, misalnya. Nah, itu gua apa? Oh, bukan di sini, sorry. Apa sih top up ini biasanya? Ini misalnya kan dana pensiun gua kan masih kosong nih. Nah, gua top up misalnya, top up. Misalnya gua mau beli apa di pasar uang misalnya. Pasar uang di support invest money marketnya ini. Itu kita back. Lalu kita masuk pembeliannya misalnya teman-teman mau belinya itu 1 juta misalnya. Teman-teman mau beli 1 juta top up. Nah, teman-teman udah akan masuk tuh. Nah, soalnya kalau pakai aplikasi Bibit ini itu ada tuh biaya pembeliannya gratis. Nah, itu bisa tuh. Lalu teman-teman setujuin ini, setuju. Lalu bayar sekarang. Nah, teman-teman bisa langsung transfer bank, bisa pakai Bank Jago juga, pakai GoPay bisa, pakai link aja bisa, ShopeePay bisa, transfer bank juga bisa. Biasa gua sih pakai BCA virtual account ya. Nah, kita bisa pilih ini BCA virtual account. Lalu kita klik bayar. Nah, setelah itu muncul nih. Itu muncul kode virtual account-nya tuh 333. Nah, itu tinggal teman-teman salin aja masuk ke banking atau ke ATM BCA-nya langsung bisa tuh. Nah, jadi terus udah itu nanti baru masuk jumlah yang harus ditransfer itu 1 juta misalnya. Nah, udah deh. Nanti tinggal tunggu 1 kali 24 jam dana teman-teman masuk dengan sendirinya. Masuk ke masuk ke reksadana teman-teman. Jadi dia sistemnya itu bukan kayak kita beli kita beli saham di sekuritas kan harus top up itu baru kita bisa beli ini. Nah, kalau ini posisinya enggak. Posisinya itu kebalik. Jadi kalau ini posisi itu kita mau pilih apa kita tinggal top up aja duitnya, tinggal kita bayar pakai virtual account. Kalau sekuritas saham kan enggak kayak gitu. Nah, makanya gue bilang reksadana ini cocok banget sih buat teman-teman yang masih baru ingin belajar untuk investasi. Nah, bisa dimulai dengan investasi reksadana ini sebelum teman-teman masuk yang investasi yang high risk punya kayak saham. Nah, itu kan high risk banget kan. Terus ada cryptocurrency, nah itu high risk banget. Jadi menurut gua sih teman-teman lebih baiknya itu mulainya itu dengan reksadana. Nah, mungkin itu dulu ya dari tips-tips dari pembelian cara beli reksadana di aplikasi Bibit ini. Oke guys, mungkin tadi itu adalah penjelasan mengenai investasi reksadana, terus gimana cara buat akunnya hingga melakukan pembelian di reksadana.
Semoga dengan video yang gua buat ini bisa bantu teman-teman untuk buat akunnya dan cara beli Reksadana itu gimana ya. Semoga bermanfaat juga. Dan gua harap juga semoga pemikiran teman-teman bisa berubah ya, untuk tidak berpikiran bahwa berinvestasi itu berbahaya. Gak semua instrumen investasi itu berbahaya, tapi memang bisa dikatakan itu investasi itu memang ada bahayanya, tapi gak semua investasi itu yang berbahaya terlalu bahaya banget seperti saham. Nah, semoga video yang gue buat ini bisa membantu teman-teman dan bisa membuat membantu finansial teman-teman ke depannya. Oke, sekali lagi gue mau minta bantu subscribe channel ini. Apabila teman-teman tertarik sama video-video yang gue buat, bisa juga bantu like, share, dan komen ya untuk video-video gue. Apabila ada kekurangan di video ini, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar di video ini, supaya gue bisa memperbaiki video-video gue di berikutnya ya. Semoga video yang gue buat ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Bye. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya ya. See you and bye.